Di video kali ini, saya akan membahas salah satu kasus perjumpaan manusia dengan alien yang paling terkenal di Indonesia. Apalagi kalau bukan kasus Alor yang terjadi pada tahun 1959. Nah, belakangan saya sudah melihat ada beberapa informasi mengenai kasus Alor. Bahkan ada yang dianimasikan dengan sangat keren menurut saya. Nah, dalam video kali ini, saya akan membacakan langsung dari buku karya Pak Salatun yang berjudul UFO Salah Satu Masalah Dunia Masa Kini. Karena pada buku inilah barangkali bisa dibilang yang pertama kali kasus Alor ini diangkat oleh Bapak Salatun. Di sini saya akan bacakan langsung ya, karena menurut saya kasus ini sangat penting dan memiliki nilai historis yang tinggi. Saya juga tidak ingin salah dalam mengurutkan kronologi, jadi saya memilih membacakannya langsung kepada teman-teman semua. Jadi kalau kalian membeli buku ini ada beberapa bagian pembahasan kasus yang terkenal di Indonesia ya. Kalau dalam kasusnya Alor ini, kasusnya ini berjudul Tamu-tamu ajaib kebal senjata di Kepulauan Alor yang kalian bisa baca di halaman 49. Nah, sekarang kita menuju ke halaman 49. Tamu-tamu ajaib kebal senjata di Kepulauan Alor, 1959. Awal bulan Juli 1959, masyarakat Kepulauan Alor digemparkan oleh munculnya kawanan manusia ajaib yang tingginya rata-rata 1,80 meter, berkulit merah, berambut perak berombak, berseragam biru tua dengan lengan panjang, bersepatu hitam, dan berikat pinggang di mana terselip tongkat berbentuk tabung dari logam. Satu-satunya keanehan hanyalah bagian belakang kepala yang agak tinggi yang tidak jelas penyebabnya. Apakah dikarenakan oleh bentuk leher bajunya, ataukah oleh bentuk daun telinganya? Salah seorang manusia ajaib itu pernah terdapat sedang menyelidiki sesuatu, sehingga menimbulkan kecurigaan penduduk yang serta-merta mengepungnya dan bahkan menyerang dengan panah. Ternyata, manusia ajaib itu kebal dan bahkan berhasil meloloskan diri dengan jalan melompat tinggi di atas kepala para pengepungnya, untuk selanjutnya menghilang tanpa meninggalkan jejak. Di Pulau Pantar, 6 orang manusia ajaib itu sesudah matahari terbenam, berkeliaran masuk ke dalam perkampungan penduduk, yang telah karenanya dicekam rasa takut sehingga semalam suntuk tidak berani keluar rumah. Salah seorang manusia ajaib yang berjenggot bahkan berani membuka jendela untuk selanjutnya sekedar meninjau keadaan di dalam rumah. Seorang penduduk perkampungan di sebelah timur kota Kalabahi melaporkan bahwa ketika ia turun dari memanjat pohon enau, ia dikepung oleh sekelompok manusia ajaib yang berseragam biru. Mereka saling bercakap-cakap di dalam bahasa yang tidak dimengerti oleh penduduk tadi. Kemudian salah seorang di antara mereka tampil ke muka dan memperlihatkan sebuah alat berbentuk bulat seperti waker tempo dulu. Penduduk tadi tercengang karena melalui alat tadi ia dapat melihat pemandangan jauh di seberang sana. Padahal di depan mereka terbentang hutan lebat dan berbukit-bukit yang tinggi. Seorang anak berumur 6 tahun diculik oleh kawanan manusia ajaib, akan tetapi 24 jam kemudian ia ditemukan kembali di tengah ladang dalam keadaan bingung. Setelah pulih kembali, anak itu bercerita bahwa ia dibawa ke tengah hutan dan mengalami berbagai pemeriksaan medis. Ia ditawari suatu makanan, akan tetapi menolak oleh karena tidak mirip dengan makanan jenis apapun yang ia kenal. Terdorong oleh laporan penculikan itu, Komandan Polisi Alwi Al-Nadat mengerahkan kesatuan polisi yang bersenjatakan senjata otomatis jenis Brand, Garand, dan Thompson untuk menyergap manusia ajaib di tempat munculnya di sebelah timur Kalabahi. Kurang lebih pukul 24.00 malam, manusia ajaib itu muncul dengan pakaian seragam birunya, dan pada jarak 13 meter, tembakan-tembakan dilepaskan secara serentak. Anehnya, kemudian polisi tidak berhasil menemukan setetes darah pun tercecer, apalagi sesosok jenazah. Mereka hanya menemukan pohon-pohon yang tertembus peluru dan telapak kaki yang hanya sejauh 5 meter, sedang lebih jauh dari itu tidak terdapat jejaknya.
Setelah peristiwa penembakan itu, banyak penduduk Kepulauan Alor telah melihat benda terbang berbentuk telur. Berwarna putih, gemerlapan, terbang dengan kecepatan tinggi di atas permukaan laut dari arah barat ke timur. Untuk seterusnya, kabar tentang manusia ajaib itu tidak pernah terdengar lagi. Kasus manusia kebal di Kepulauan Alor ini diungkapkan kepada penulis oleh komandan polisi setempat sendiri setelah ia menjadi purnawirawan 17 tahun setelah kejadian tersebut. Manusia-manusia ajaib yang dihubungkan dengan UFO di tengah-tengah masyarakat Amerika Serikat disebut MIB, singkatan dari Man in Black, oleh karena berpakaian serba hitam. Manusia-manusia ajaib di Kepulauan Alor itu dapat juga disebut sebagai MIB, singkatan dari Man in Blue, oleh karena berpakaian serba biru tua. Kasus Kepulauan Alor menjadi semakin menarik jikalau dihubungkan dengan penyaksian-penyaksian UFO di wilayah Papua Nugini pada tahun yang sama, 1959. Secara geografis, kedua tempat itu hanya terpisah sejauh 1125 mil atau 1800 km dengan arah timur-barat. Sesuatu aspek dari kasus Kepulauan Alor ialah bahwa manusia-manusia ajaib itu tidak disaksikan masuk keluar UFO. Hanya setelah sebuah UFO yang berbentuk telur itu tampak meninggalkan Kepulauan Alor, maka manusia-manusia ajaib itu tidak pernah disaksikan lagi. Di manakah UFO yang lonjong selama seminggu itu? Apakah ia hanya melakukan antar jemput saja? Ataukah ia disembunyikan di suatu tempat? Nah, ini menjadi kasus yang sangat menarik karena kejadian ini terjadi sebelum peristiwa kasus yang disebut dengan Boanai Incident, di mana Boanai Incident ini terjadi di daerah yang bernama Boanai di Papua Nugini. Saksi matanya adalah Peter Gill, atau nama lengkapnya adalah Peter William Booth Gill. Ia adalah seorang pendeta gereja Anglikan yang memimpin suatu misi di sebuah desa terpencil di pantai ujung selatan Papua Nugini pada tanggal 26, 27, dan 28 Juni 1959. Demikianlah kasus manusia-manusia ajaib yang kebal peluru di Kepulauan Alor, atau kita mengenalnya sebagai Alor Incident. Berikutnya, saya akan mencoba membedah kasus Alor ini berdasarkan data-data yang saya terima, terutama dari buku ini. Nantinya saya akan membedah kira-kira jenis alien apa yang muncul di Kepulauan Alor. Dan kira-kira apakah ada hubungannya dengan yang terjadi di Boanai, Papua Nugini sebulan sebelumnya. Terima kasih sudah menonton video ini dan kita akan bertemu lagi di kasus-kasus berikutnya.